Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Banyak gereja ya yang mengatakan bahwa mereka itu gereja Allah Esa. Tetapi dalam prakteknya mereka membedakan antara Tuhan dan Allah. Mereka membedakan antara Yesus dan Allah. Yesus tidak dijadikan satu-satunya Tuhan Allah, seperti yang ada tercantum dalam Alkitab. Hanya gereja Alkitab Allah Esa, ya, yang menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah, Alfa dan Omega. Amin. Jadi harus jelas dulu ini identitasnya, ya. Jadi jangan gereja-gereja di luar sana jangan sembarangan mengatakan bahwa mereka adalah gereja Allah Esa, tapi tidak menyembah Yesus, gitu. Kalau gereja kami, gereja Alkitab Allah Esa, menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Clear ya, sampai sini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan melihat, ya, bahwa banyak pengajaran di luar sana, ya, dari para pendetanya yang mengaku orang Kristen, yang sebenarnya bukan orang Kristen, begitu. Orang Kristen adalah penyembah Kristus. Tuh. Jelas kan? Nah, ajaran yang mereka ajarkan tidak Alkitabiah. Tidak menurut Alkitab. Karena ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Ya, seperti terdapat dalam, ini sudah diwanti-wanti oleh Yesus ya. Matius 15 ayat 9. Ini sebelumnya sudah diingatkan, kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, ini mengutip nubuat dari Nabi Yesaya ya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma. Ajarannya adalah perintah manusia. Apa itu perintah manusia? Yang pertama, doktrin. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, menurut sejarah. Nah itu. Paling tidak 3 itu. Itu adalah ajaran menurut apa? Ajaran manusia. Doktrin adalah sebuah pemikiran, ya. Pemikiran manusia yang dirangkum, ya, lalu dibuat menjadi sebuah pengajaran. Contohnya doktrin Tritunggal, tidak ada di Alkitab. Itu buatan manusia, ajaran manusia. Kenapa tidak ada di Alkitab? Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Kita lihat dulu lah sebelum kita kupas ya. Dari 1 Korintus 4 ayat 6. Ya. 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan
jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, kalau tidak ada yang tertulis, jangan mengada-ngada. Jangan melampaui yang ada tertulis. Yang tertulis apa di Alkitab? Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Dijelaskan. Esa itu satu. Yakobus 2 ayat 19. Satu. Roma 10 ayat 12. Satu. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan Allah satu, bukan kesatuan. Itu yang tertulis. Allah itu roh. Nah, yang tidak tertulis apa? Yang dikarang-karang. Allah pribadi. Iya kan? Itu tidak ada di Alkitab. Itu ajaran manusia. Bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau nggak ada tertulis, jangan mengada-ngada. Kan senang nih para penganut Tritunggal yang mengada-ngada, berhayal. Itu doktrin ya. Yang kedua, adat istiadat. Ya. Matius 15 ayat 2. 2 dan 3 deh ya. Ini orang-orang apa nih? Farisi ya, dan ahli Taurat. Mereka menegur Yesus. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Tuh kan. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Majlek. Itu teguran Yesus langsung. Iya kan? Adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Allah, mereka tonjolkan. Firman Allah dibuat tidak berdaya. Ini ada sebuah gereja ya, reform ya. Karena gembalanya itu tidak senang dengan irama musik yang dinamis ya, yang duduk. Nah, itu biasanya irama-irama gitu dari Indonesia bagian timur. Atau juga ada sebagian dari Indonesia bagian barat ya. Juga Afrika. Nah, karena gembalanya tidak suka dengan irama-irama seperti itu, dia bilang berisik. Ya. Maka dibuatlah sebuah sepertinya peraturan gitu ya. Lalu dia membuat sebuah gereja ya yang dimodif seperti ruangan untuk konser musik-musik klasik. Ternyata gembalanya ini mungkin hobi dengan musik-musik klasik. Padahal, bukankah pujian itu untuk Tuhan? Bukan untuk gembalanya, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Iya kan? Lalu dibuatlah. Wah, seakan-akan bagaimana begitu ruangannya ya. Lalu semua musik-musik ya, puji-pujiannya itu mengikuti seleranya gembala. Musik klasik.
Saya pikir Beethoven apa segala itu yang bisa bikin orang ya bagaimana gitu ya. Ya kan? Padahal pujian penyembahan itu hanya tertuju kepada Yesus saja, bukan untuk diri sendiri. Ini dibuat sebuah pengajaran, dan itu tidak ada di Alkitab. Jadi jangan ya, jangan itu kesenangan itu ya, itu mentang-mentang punya power ya, lalu dimasukkan menjadi sebuah pengajaran. Apakah Tuhan tidak senang dengan musik-musik yang dinamis, yang dari Indonesia bagian timur, yang dari Papua tuh? Mereka menyanyikannya dengan wah, sesuatu yang wah. Kalau mereka menyanyi, saya sampai merinding. Karena mereka benar-benar memuji Tuhan. Lagu-lagu itu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Tuhan senang dengan semua jenis lagu. Tergantung liriknya, apakah memuliakan Dia atau tidak. Itu saja. Dan pada saat dinyanyikan, apakah itu untuk Tuhan atau untuk kesenangan pribadi. Nah, ini kan ini kan senang untuk kesenangan pribadi. Sombong. Dia pikir kali Tuhan gak senang lagu dangdut. Dia pikir kali Tuhan gak senang dengan lagu keliningan. Itu dua ya, doktrin dan adat istiadat. Yang ketiga apa? Sejarah. Nah, ini bahayanya ya. Ini juga bahaya. Ini adalah pengajaran manusia. Kalau orang ya mendasari pengajarannya itu terhadap sejarah ya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena sejarah itu bisa dimanipulasi. Tergantung siapa yang membuatnya dan untuk siapa. Kita sudah melihat, ya, kalau Bapak Ibu belajar sejarah ya, bagaimana orang-orang yang maksudnya negara-negara penjajah itu ya, bagaimana mereka menutupi ya kesalahan-kesalahan mereka, serdadu-serdadu mereka memperkosa. Ya, serdadu-serdadu mereka membunuh, ya, serdadu-serdadu mereka merampok, ya, kan mereka tutupi, itu. Lalu mereka membuat sebuah sejarah yang baru, ya, yang diajarkan di sekolah-sekolah mereka, sehingga anak-anak mereka, ya, yang baru-baru lahir, ya, yang tidak hidup di 100 atau 50 tahun yang lalu. Mereka tidak tahu kejahatan-kejahatan dari tentara-tentara mereka. Nah, sejarah ini dimanipulasi. Itu bahayanya. Bagi rakyat Indonesia, ya, Diponegoro itu adalah pahlawan kemerdekaan. Tetapi bagi penjajah, Diponegoro itu adalah seorang pemberontak. Lalu dikaranglah Diponegoro itu dilihat dari sisi yang jelek-jeleknya. Lalu diajarkan kepada pelajar-pelajar mereka. Kita lihat di sini bahayanya. Lalu untuk barang-barang bukti itu mudah sekali, ya, mudah sekali dimanipulasi barang-barang buktinya itu. Makanya saya katakan sekali lagi ya, sejarah itu jangan sekali-sekali ya dijadikan patokan dalam mengajar, ya, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Jangan, karena itu bukan sebuah kebenaran. Nah, kita lihat dari Yohanes 4 ayat 6. Apa itu kebenaran? Yohanes 14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus adalah kebenaran, bukan sejarah. Kita lihat lagi dalam Yohanes 17, ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran. Kitab suci adalah firman Allah yang tertulis. Itu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Jadi, ya, jangan bersandar kepada sejarah, tetapi bersandarlah kepada firman Allah. Ada lagi sejarah mengenai contoh mengenai sejarah ya. Kadang-kala kita ya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam menginjili ya orang-orang ya dengan Injil Kristus ya, para suku tertentu itu mungkin bisa diterima ya dengan bahasa-bahasa yang ya bahasa sehari-hari ya, seperti dengan orang-orang Jawa Timur apa segala gitu ya, karena mereka tuh polos ya, polos begitu ya. Tetapi kalau pengalaman itu ya, lalu kita berhadapan dengan orang Jawa Tengah, itu agak berbeda. Karena ada batasan-batasan di Jawa Tengah itu. Ada bahasa-bahasa yang tidak boleh diucapkan, begitu. Dan juga ya, kalau kita melihat ya, mungkin kita pada saat menyampaikan Injil ya, kepada orang yang berpendidikan tinggi, itu pun berbeda kalau kita menyampaikannya kepada orang yang berpendidikan menengah atau bahkan tidak berpendidikan. Nah, pengalaman-pengalaman ini ya tidak bisa diterapkan. Jadi jelas ya, jangan pernah ya untuk mencoba ya menerapkan ya pengalaman dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang sama. Itu akan sulit ya. Tetapi sampaikanlah kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa firman Allah itu yang tertulis adalah Alkitab. Itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Itu yang harus disampaikan. Jadi, jangan berdasarkan doktrin, jangan berdasarkan adat istiadat, jangan berdasarkan sejarah, ya, dalam kita menyampaikan firman Allah, ya, dalam menginjili, ya. Tetapi kita harus seperti dalam Filipi 2 ayat 20. Kita harus seperti apa? Kita lihat di sini.
Efesus maksudnya, mungkin Efesus ya. Nah ya, Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, iman itu harus dibangun di atas apa? Pengajaran apa? Pengajaran para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jangan mau diomong-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Ya, perhatikan apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Kembali ke Alkitab. Maka Bapak Ibu akan menemukan Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Amin. Shalom.